Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa washshi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga Allah senantiasa menjaga dan meningkatkan nikmatnya dalam kehidupan kita ini, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Al-Fatihah, masih di bagian terakhir. Kita akan membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hasil dari pengabdian kita kepada Allah. Jadi kalau kita ini beribadah kepada Allah, itu hasilnya ada dua. Ya, jadi kalau kita ini beribadah kepada Allah, ibadah kita ini harus menghasilkan dua hal dalam kehidupan kita. Pertama adalah sikap penyerahan diri, meminta pertolongan, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ini, ibadah kita ini harus menghasilkan itu dalam kehidupan kita. Jadi pertama adalah muncul sikap penyerahan diri kita kepada Allah, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua adalah menghasilkan kondisi kesadaran atau yang sering disebut dengan takwa. Jadi menghasilkan ketakwaan yang kedua. Ini yang harus kita dapatkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja yang termasuk bagian dari sikap takwa itu? Nah, ini yang akan kita bahas. Ada beberapa hal sikap sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita akan mendapatkan sebagaimana Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ada 6 sikap sebagai orang yang bertakwa. Ya, sikap kita sebagai orang bertakwa itu ada 6 di sini, ya. Takwa diartikan sebagai adalah sikap
terjaga dari sikap yang bukan kerangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan dijaga oleh Allah dari sikap penyembahan atau pengabdian kepada selain Allah. Jadi nomor satu itu, ya kita dijauhkan dari itu. Artinya bahwa kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Berarti itu adalah sikap bertakwa. Itu yang kita dapatkan. Jadi kalau ada orang yang bertakwa tapi masih menyembah atau mengabdi kepada selain Allah, nah berarti dia tidak termasuk orang yang bertakwa menurut tafsir ini, ya. Yang kedua adalah dilindungi dari perbuatan tercela oleh Allah. Jadi kalau kita ini orang bertakwa, kita ini dijauhkan diri kita ini dari perbuatan-perbuatan tercela. Kemaksiatan dijauhkan dari kita. Dan yang muncul dalam diri kita ini adalah kebaikan-kebaikan yang terlihat dalam diri kita. Nah, ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan dari bagian tanda-tanda keislaman orang itu baik, dia mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya saja bisa dihindarkan. Apalagi hal-hal yang tercela. Jadi kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Ya, kemaksiatan, ya, kemudorotan, mungkin juga sikap-sikap yang lainnya, ya, termasuk mungkin, ya, iri, dengki, sombong. Nah, itu termasuk dijauhkan dari sifat-sifat itu. Yang kedua. Yang ketiga adalah dalam aktivitas selalu dekat dan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang aktivitasnya ini selalu dekat dengan Allah, ya, selalu melibatkan Allah, selalu menghadirkan Allah dalam dirinya, ya, menghadirkan Allah. Ini sikap yang ketiga sebagai orang yang bertakwa. Jadi aktivitasnya ini selalu dekat dengan Allah. Apa kira-kira aktivitas yang selalu dekat dengan Allah? Ya ibadah, ya sholat, ya ngaji, ya infak, ya sodako itu adalah aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi bukan aktivitas yang menjauhkan kita dari Allah. Ya, jadi ini adalah bagian dari hasil dari kita bertakwa kepada Allah. Jadi aktivitas kita ini adalah aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari. Itu adalah aktivitas yang dapat menjadikan diri kita ini dekat kepada Allah, bukan malah menjauhkan diri kita dari Allah. Artinya apa? Berarti perintah-perintahnya kita kerjakan dan selalu melibatkan Allah dalam aktivitasnya. Bagaimana cara melibatkan Allah dalam aktivitas? Ya, mengawali setiap pekerjaan dengan berdoa dan mengakhiri pekerjaan dengan doa. Ya, misalnya kita ini masuk di masjid, nah itu kan mengawali masuk ada doanya, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Keluar juga begitu, ada doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk kamar mandi juga begitu. Nah itu berarti selalu melibatkan Allah dalam aktivitas. Mau makan ada doanya, mau tidur berdoa. Selalu berdoa kepada Allah. Nah itu berarti orang yang bertakwa itu begitu. Ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah ini penting ini, muncul sikap jujur dan disiplin, disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadi jujur, disiplin, tapi dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Ada yang jujur mungkin karena terpaksa, ya, mungkin. Ya. Ada yang disiplin karena terpaksa. Tapi di sini adalah sikap jujur dan disiplin
dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Nah, ini mungkin kata-katanya sangat bagus ya. Jadi disiplin, jujur, disertai dengan rasa tanggung jawab, atau dilandasi dengan rasa tanggung jawab, bukan karena takut atau bukan karena terpaksa atau juga bukan karena dipaksa. Nah, bukan seperti itu. Kemudian kok gak ada suaranya belas iki wong. Aku dituru kabeh. Poso tadi, kayak poso ya. Khusyuk. Saya kalau habis ngaji seperti ini nanti itu mulai aku mikir, aku mau dirungokno apa. Aku tidak dirungokno. Kadung serius aku mikir tiba sampai gak ngrungokno. Itunya sampai sekarang masih belum bisa hilang. Yang kelima ini muncul sikap check and balance dan kontrol dalam perbuatan. Piye gini caranya? Jadi sikapnya itu check and recheck, gitu loh. Jadi mungkin tidak gerusa-gerusu mungkin ya, gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang dikerjakan itu mungkin dikerjakan dengan baik, mungkin gitu ya. Kemudian ada kontrol, ya, muncul ada pengontrol dalam dirinya itu. Jadi tidak mudah gegabah, tidak mudah mungkin menjudge orang atau mungkin melakukan segala sesuatu tidak gerusa-gerusu, tapi ada pertimbangan cara matang, mungkin cara kepribadian ya, mungkin cara emosionalnya itu matang, mungkin begitu ya, yang dimaksud ini mungkin, sehingga tidak gampang terombang-ambing oleh situasi dan muncul mungkin ya sifat percaya diri yang tinggi. Nah, seperti itu mungkin. Tapi ini bahasanya bahasa Inggris tadi, sikap check and balance dan kontrol dalam perbuatan. Dan yang keenam adalah, ini penting juga, yang keenam adalah kebaikan ya yang dilakukan. Jadi meyakini bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan ini akan disaksikan oleh Allah, oleh malaikat-malaikat Allah, dan oleh sesama manusia. Jadi artinya bahwa tidak ada perbuatan kita ini mungkin ya, tidak ada satupun perbuatan yang kita kerjakan itu yang tidak diawasi oleh Allah. Jadi muncul sikap keyakinan seperti itu, bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu diyakini bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu dilihat oleh Allah, dilihat oleh malaikat Allah, dilihat oleh manusia. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan satu keyakinan, wah gak nomor wae misalnya begitu, wah nggak ada orang yang tahu misalnya seperti itu. Tapi di sini adalah muncul sikap seperti itu sebagai orang yang bertakwa, dan sikap inilah yang menjadikan kita selalu merasa tadi itu ya diawasi oleh Allah, dan meyakini bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu berarti tidak ada sesuatu yang disia-siakan oleh Allah. Pasti setiap apa yang kita kerjakan dilihat oleh Allah dan pasti akan dibalas oleh Allah ya, sebagaimana Allah berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah, dan sekecil apapun keburukan pasti akan dibalas oleh Allah. Maknanya Bapak Ibu apa kira-kira? Bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik itu dengan seikhlas-ikhlasnya, dan meyakini bahwa yang membalas kebaikan kita ini bukan manusia. Semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, Allah berfirman ya tadi itu ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa, Allah pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan dan akan diberikan jalan keluar dalam hidup kita. Nah, kesimpulannya adalah Bapak dan Ibu sekalian, ya memang kalau kita mau jadi orang yang sukses, ya tadi dua syaratnya itu, ya syaratnya tadi itu dalam beribadah harus melahirkan sikap berserah diri kepada Allah, dan yang kedua adalah menghasilkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kita bahas siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.